Ya gua nggak tahu lah kemarin soal Chester, wallahu alam dia punya angsuran Scoopy atau enggak gitu kan. Betul. Cuman kalau gua perdalam lagi semalam gua browsing nggak ada gitu, Cong. Nggak ada. Dan kalaupun ada, mungkin Nmax. Ya kan? Iya. Ya kan? Dari mana lu? Biasa. Gak, gua kepikiran kemarin, Cong. Nah, yang kemarin tuh, Bro. Iya, Bro. lu kan bahas masalah soal apa sih kebahagiaan seseorang bukan berdasarkan dari ketenaran dan apa yang dia punya gitu Harta kan. benda. Iya gitu Iya. kan. Ya gua nggak tahu lah kemarin soal Chester, wallahu alam dia punya angsuran Scoopy atau enggak gitu kan. Betul. Cuman kalau gua perdalam lagi semalam gua browsing nggak ada gitu, Cong. Nggak ada. Dan kalaupun ada, mungkin Nmax. Ya kan? Iya. Ya kan? Karena Lagi happening tuh. iya gitu, maksudnya kayak gitu. Ya. Mungkin dia bisa kebayang sama dia, Linkin Park manggungnya kan masih panjang, ya kan? Gitu kan? Betul. Gua ambil angsuran yang 4 tahun gitu kan, bisa jadi ya kan kayak gitu kan? Itu dia, Bro. Terus? Terus yang kedua, Ah, lu liatin istri-istri artis di beberapa ya, gue nggak mau sebut nama, Oke. minta cerai. Nggak usah sebut nama, orang tuanya aja orang siapa? tuanya, ya udah inisialnya. Oke. Tahu ya kan? Oke. Nggak usah sebut nama. Nggak usah sebut nama ya. Di saat suaminya lagi naik-naiknya, men. Oke. Iya nggak? Naik apa karirnya atau apanya? Ya karir, rezeki. Lu tahu sendiri dah, keluarga aja kalau orang ngelihat sekilas kan Enak nih. enak dong. Anak tenar ya gak? Apa yang nggak cukup dari mereka? Apa sih yang enggak? Ya kalau beli gorengan doang pagi-pagi mah masa nggak kebeli ya. Iya. Maksudnya dengan fee-nya dia beli apa namanya, Cong, tahu bulat dapat 3 pick up ya. Di saat lagi naik-naik Oke. tuh istri malah ngajuin Bisa. divorce, cerai, iya gak? Oke. Iya. Kepikiran nggak sama lu tuh yang ngomongan gua kemarin? Bener juga. Korelasinya. Nggak mungkin ada sesuatu dari si istri itu yang nggak disukai atau yang nggak diharapkan sama si orang itu. Kok bisa jadi? Ya kan? Tapi kalau menurut pandangan gua gini ya. Gimana? Pandangan lu gelap kan? Iya bener ya. Iya, terus? Pakai kacamata. Iya, terus? Sebenarnya yang mahal itu adalah waktu. Waktu untuk? Waktu mungkin sang istri nggak memberikan waktunya kepada sang suami nggak memberikan waktunya ke istri, iya nggak? Nggak ada waktu buat keluarga, buat anak, itu yang mahal, Bro. Bukan hanya sekedar materi. Betul. Oke. Di saat lu punya rezeki tinggi juga, istilah perekonomian lu sejahtera, kalau waktu lu nggak ada ya sama aja bohong. Lu mau nikmatin buat siapa? Betul. Kan kata lu cari rezeki buat keluarga gitu buat maksudnya. keluarga. Ketika lu dapet tapi lu malah diperbudak oleh waktu lu dengan tanggung jawab dan rutinitas lu. Gitu. Oke, itu masalah yang perpisahan. Bisa. Kalau kemarin bicaranya kematian Mas Kris sama Mas Ces ya kan? Lah itu ruang lingkupnya seperti apa? Maksudnya dari segi materi dia ada, ketenaran dia ada, dan dia kenapa tetap pengen ngelakuin hal itu? Maksudnya ya suicide itu gitu. Iya. Kenapa? Nah, di luar angsuran dia ya, di luar Chester angsuran Nmax, Panci, ya, atau Chris Cornell ambil rumah subsidi di Cilengsi, ya kan, kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Puyeng bro. Iya. Yang dia pusingin apa lagi? Yang pusingin dia mungkin dia udah punya bawaan depresi. Depresi selain angsuran ini kan hanya satu variabel nih, ya enggak? Maksudnya waktu masa dia kecil? Masa kecil. Maksud lu mereka berdua ini sejak kecil ngobi ngangsur gitu? Gimana? Jadi ekspektasi dia terhadap kesuksesan, iya enggak? Bertolak belakang dengan apa yang dia ekspektasikan gitu. Dia mungkin dengan ketenaran, dengan uang banyak ya kan, cewek kiri kanan dia bisa merasa bahagia.
Kenapa dia nggak coba cowok kiri kanan? Siapa tahu dia bisa lebih bahagia dong. Bisa jadi. Dia nggak bunuh diri jadinya bisa. dong. Bisa jadi latar belakangnya mungkin yang dia ingin bukan itu. Oke. Mungkin yang dia ingin, ya kan, bukan. Bisa kan nggak tahu ya. Hati terus, orang kita kan nggak tahu. Nah terus? Nah itu gue bilang ekspektasi dia terhadap kesuksesan dalam hal ini ekonomi yang sejahtera lah ya, sama ketenaran ya kan. Orang-orang kan sekarang yang berharapnya kan ukuran kesuksesan kan itu. Ketika udah dia raih, dia di puncak itu nggak sesuai bro, anjir ternyata begini ya kan. Ternyata waktu gua habis nih buat ini ya kan. Gak seperti yang gua bayangkan. Pengen gitu. Jajan bubur misalnya, anjir besok gua syuting, besok gua bikin video klip, besok gua ngejar kontrak album ya gak? Tapi bro. Misalnya Chester sama lu maksudnya lu ada referensi Chester atau Chris Cornell itu suka bubur maksudnya? Bisa jadi. Gua dengar sih kata gang depan di langganan bubur ayam situ tuh. Jarang bayar. Gang Kirai. Iya, jarang bayar langsung cabut alasan manggung. Nah, bisa jadi ya kan. Mungkin dia ada beban moral terhadap tukang bubur itu. Kenapa? Ya kan bener gak? Ya kan? Misalnya dia I become so bubur belum bayar. Kan? Bisa jadi kan ada tekanan-tekanan seperti itu. Stres bro, stres. Yang kecil-kecil itu yang bikin stres. Utang rokok, ya kan? Utang rokok. Lupa bayar arisan, ya enggak? Tapi sekelas rockstar seperti dua orang almarhum itu, kalau kata lo dia beli rokok sebungkus apa setengah? Tergantung sih, tergantung. Kalau super bisa setengah. Bisa ya. Kalau dia lagi pengen Magnum, Magnum dulu ya. dia kan pusing angsuran ya kan. Daripada buat bayar cicilan, gue beli Magnum. Magnum ya kan di warung sama. Tapi nggak ada dong, gue nggak pernah gue googling misalnya Chester ke warung beli filter 2 sama Granita, gue belum pernah nemuin gitu. Apa lo pernah nemuin? Belum sih, belum selama ini. Belum selama ini ya. Paling kadang-kadang kan mesin ojol tuh, kadang-kadang kan dia kan beberapa tetangganya kan kenal deket. Tapi lu ada kedekatan emosional dengan Chester atau Chris Cornell gitu maksudnya? Gue nggak deket, tapi gue tahu bro. Oh lu tahu ya? Jadi tetangganya dia biasa bro, tetangga gosip ya. Mama kan. Si Inces begini tuh gitu. Chester bro, Chester belum bayar arisan. Duit sampah susah nagihnya. Iya. Alasan manggung. Itu jadi pemicu dia tambah. Nah kadang-kadang tekanan sosial juga memberikan pressure ke dia bro. Nah itu yang buat dia tambah stres ya kan. Kebawa pengen tidur susah ya kan. Bangun pengen tidur dikit kebelet kencing ya. Susah. Tadinya pengen udah tahu-tahu udah jam 5 lagi udah terang ya kan. Itu tidur kurang, pikiran nambah ya kan, yang angsuran, arisan, bayar sampah gitu kan. Klimaksnya suicide ya. Klimaksnya suicide. Tapi masalahnya sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Tapi bisa mengakumulasi ke dia gitu ya. Who knows ya kan. Siapa yang tahu? Kita kan nggak tahu kan. Kita diketok-ketok suruh bayar sampah aja kadang-kadang kita anjir kalau enggak pulsa listrik nyala nit malam-malam. Tapi lu pernah denger nggak rumahnya Chester tokennya bunyi gitu? Tokennya bunyi beberapa kali. Mungkin ditinggal dia tur dunia apa gimana gitu kan tokennya. Beberapa kali gue pernah buka kamarnya coy, tai ayam mulu depannya. Banyak ya? Jarang pulang. Berarti enggak soal NMAX tadi pernah lu jumpain, maksudnya ada beberapa debt collector ke rumah dia nagih soal. Tahu gue sih bukan NMAX bro. Apa? Dia terakhir ngambil beat ya. Kan jadwal manggung agak kurang kemarin ya kan. Gue ketemu di Polsek. Oke. Ngapain lu Ces? Ya oke. Ini bikin SKCK emang apa? Gue pengen daftar Grab. Daftar Grab ya kan. Daftar Grab. Gue saranin bro, lu ngambil beat aja, gue bilang murah, irit, ngambil beat, irit, enak, gede bre, 150 cc.
Enggak, emang sesepi itu manggung dia sampai dia nge-grab maksudnya. Nah namanya orang bro, Kita namanya nggak tahu orang ya. dagang. Benar. Dia kan ngamen juga ibarat kata. Oh iya benar. Dari panggung ke panggung, lagi orang kondangan lagi sepi, di nge-grab. Oh Linkin Park acara kondangan ya? Linkin Park. Kalau Audio Slap tuh gue kurang tahu dah. Mungkin hitanan kan kita nggak tahu ya kan? Oh gimana kan kita nggak tahu ya kan? Audio kita nggak usah ngomongin dia dah. Orangnya udah nggak ada. Bro. Dia aja nggak pernah ngomongin kita ya kan? Yang tadi gue bilang kayak di lokal lah, di dalam negeri banyak bro kejadian perpisahan, ke kejadian suami istri selingkuh, intrik segala macam kan. Awalnya nggak ada apa? Nggak ada waktu bro. Bukan cuman karena materi. Ya? Bukan karena materi bro, materi udah bisa semuanya bro. Pertama waktu bro. Jadi gua rasa yang paling mahal itu waktu, bukan materi, bukan ketenaran. Selain bukan iPhone mobil ya. sport, iya. Yang youtuber pakai mobil sport tuh nggak ada apa-apanya bro. Waktunya belum tentu ada. Waktu belum tentu ada bro. Belum tentu dia naik mobil sport belum nyaman. Belum tentu dia nikmat ya gak. Coba lu tes bro. Yang kata YouTube yang tenar tuh, youtuber, bro isiin pulsa dong gocap, boro-boro dikasih bro. Belum tentu ya. Belum tentu. Iya. Pikir dulu dia pengen ngasih siapa nih ya. Kalau dia emang duitnya banyak, kasih aja gocap doang bro. Ya kan cuman gocap, iya. Kenapa enggak gitu kan? Bro, beliin rokok bro, sebungkus, nggak pakai nanya lu siapa bro, kalau banyak duit. Enggak, tapi lu pernah ngetes maksudnya gitu. Lu minta Magnum Blue ke artis tenar. Gua sekali ke pernah gua minta bagi pulsa goceng aja gua bilang. Enggak dikasih. Boro-boro dikasih ya. Terus Dirit doang. Nggak dibalas kan sakit bro. Mungkin salah nomor. Iya kan? Enggak, bisa jadi itu bukan nomor dia. Bisa. Ya kan? Bisa jadi nomor bapak aja kita nggak tahu kan. Nggak tahu ya kan. Dia kan pakai bling ya kan. Pakai diamond segala macam. Kenapa diamond harus begitu? Hip hop man. Oh iya. Ya kan bling. Coba lu minta pulsa belum tentu bro dikasih. Belum tentu dikasih ya. Penampilan juga nggak berkorelasi sama. Korelasinya sama tadi perpisahan apa nama lu minta pulsa? Tulisan mana nih? Tadi kan lu bilang kan lu bahas perpisahan. Terus ujung-ujungnya lu minta pulsa goceng gitu. Jadi begini bro. Oke. Lu ngelihat orang penampilan kayak di Instagram ya kan, di YouTube segala macam orang kelihatannya wah gitu. Wah ya kan keren. Lu minta sama dia buat ngetes. Belum tentu ada bro. Bro. Tingkat ketulusan seseorang itu kalau kita lakuin secara tiba-tiba kita minta belum tentu ngasih gitu. Belum tentu ngasih. Padahal mah cuma segitu apa artinya buat dia gitu ya. Artinya bro gocap 20.000 ya. Oke. Itulah bro. Gua bilang di situ. Kenapa? Ya kembali ke tadi. Obrolan kita awal tuh yang kemarin kita bahas tuh. Kebahagiaan itu nggak terukur sama materi. Oke. Tapi lebih ke waktu, bro. Oke. Hidup manusia kan sempit, bro. Tapi kan banyak juga misalnya yang nganggur nggak happy juga. Tapi seenggaknya dia banyak waktu, bro. Kalau dia bersyukur sama waktunya dia bisa mancing. Dia bisa ngelakuin hal positif lain. Dia bisa lain. masak, belajar masak. Kalau orang yang emang hopeless banget mah dia rebahan aja juga puyeng palanya. Iya. Yang penting gimana waktu itu lu maksimal lu kerjain ya. Gua rasa gua curiga juga tuh sama si siapa? Chester. Kenapa? Kebanyakan nganggur di rumah. Nggak ada jadwal manggung jadi dia rebahan. Rebahan mulu. Ya kan bangun sore-sore naik NMAX nyari cemilan kepikiran. Iya. Di tengah jalan ada debt collector gitu maksud lo. Iya. Jadi dia depresi gitu ya. Kayak banyak nih fenomena milenial sekarang nih.
yang pada stres otaknya tiba-tiba bunuh diri live ya kan. Beberapa waktu yang lalu kita sering kan tuh happening kan tuh, lagi tren juga suicide live di Facebook. Iya. Itu bro, kebanyakan rebahan. Oh itu karena kebanyakan rebahan. Rebahan. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu menurut lo apa, Cok? Jadi gitu bro, menurut gua ketika lu terbebas dari rutinitas, lu punya waktu banyak. Intinya ya tadi gua bilang kan, kesuksesan itu ketika lu lepas dari rutinitas, lu punya waktu banyak. Jadi bukan sekarang paradigma orang ngelihat bahwa kesuksesan itu dilihat ketika orang terlihat sibuk, ya gak? Ketika orang terlihat wah banyak kegiatan, ya kan? Sibuk sana sini. Mana lu, aduh gua lagi sibuk nih bro, nggak bisa besok meeting. Dia diperbudak sama rutinitas. Sebenarnya dia belum sukses. Belum sukses dong. Orang secara sukses harusnya dia freedom. Dia bebas menentukan kapan dia mau bekerja, kapan dia mau lakukan apa yang dia mau lakuin. Lakukan apa yang dia ingini. Ya. Dan kedua bro, bersyukur dengan apa yang kita punya. Tetap bersyukur ya. Tetap, itu kuncinya justru. Sorry, tadi yang pertama adalah bersyukur. Baru yang kedua, bersyukur dengan apa yang ada pada diri lu. Itu yang pertama. Gue nggak ngomongin agama. Ini buat semua agama. Ini buat semua kalangan manusia. Ya. Bersyukur yang pertama. Kalau gitu gue sepakat.